Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gelombang setinggi 3 meter menerjang kawasan pesisir Karangasem yang padat permukiman nelayan. Petugas imigrasi Denpasar memulangkan bocah bule si Kocong ke Rusia. Ada 3.000 pemilih baru di Karangasem belum punya EKTP atau KTP elektronik. Petugas imigrasi Denpasar akhirnya memulangkan bocah bule yang ramai di media sosial. Si Kocong, julukan bocah ini, kerap membuat warga di sekitar kawasan Ubud terheran-heran karena berkeliaran seorang diri tanpa orang tuanya. Belakangan diketahui, si Kocong bersama ibunya ternyata terlantar di Bali karena izin tinggal mereka sudah habis dan tidak punya uang untuk pulang ke negaranya di Rusia. Bocah berusia 9 tahun ini akhirnya diamankan imigrasi karena juga sering membawa senjata tajam dan berkeliaran di desa Peliatan Ubud Gianyar. Ayah bocah ini diketahui berada di Norwegia dan selama di Bali, si Kocong dan ibunya menumpang di rumah warga. Sudah berada di kantor imigrasi, awalnya kita lakukan surat panggilan terlebih dahulu, namun karena tidak datang, akhirnya petugas menjemput ibu dan anak tersebut. Dan lebih detail sedikit saya sampaikan, ibu dan anak tersebut sudah datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 21 Desember 2023 dan izin tinggal berakhir di 21 Januari 2024. Jadi ibu dan anak tersebut sudah melakukan pelanggaran keimigrasian, yaitu overstay selama 191 hari. Dan kedutaan Rusia pun sudah kita suratin untuk memfasilitasi proses pemulangan dan deportasi ibu dan anak tersebut. Anak ini dan ibunya tiba di Bali pada 21 Desember tahun lalu dengan menggunakan visa on arrival. Namun izin tinggalnya berakhir pada tanggal 21 Januari 2024. Sehingga selama beberapa bulan terakhir, mereka berdua berkeliaran di Bali secara ilegal. Kantor imigrasi Denpasar akan berkoordinasi dengan kedutaan Rusia untuk mendeportasi bocah bule ini dan ibunya ke Rusia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sudah bukan rahasia lagi, saat ini banyak wisatawan asing yang datang ke Bali tidak hanya untuk berlibur, namun juga mencari uang dengan membuka usaha. Masalahnya, banyak usaha mereka tidak mengantongi izin alias ilegal. Belum ada data jumlah, namun yang pasti sudah menjamur di berbagai tempat di Bali. Warga asing ilegal tersebut menggunakan Telegram untuk memasarkan properti. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jemberana mengatakan, Pemda perlu mengantisipasi menjamurnya usaha ilegal yang dilakukan wisatawan asing. Sekarang Bali Selatan ini sudah di ambang batas dari carrying capacity-nya. Makanya kami kembangkan Bali Barat ini. Ini yang kita harapkan dengan kerjasama dengan Banyuwangi, ada jalan tol yang nanti akan menghubungkan Probolinggo, Banyuwangi, terus Gilimanuk, Mehui. Ini harus kita bangun ekosistemnya. Jangan semuanya datang ke Bali Selatan. Nanti yang terjadi di Barcelona, di kota-kota besar lain seperti di Jepang, bisa jadi masyarakat di sini merasa tidak nyaman dengan adanya pariwisata. Padahal pariwisata itu juga menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Tapi harus kita jaga dalam sebuah keseimbangan dan konsep carrying capacity atau daya dukung dari pariwisata itu sendiri. Memang aturannya sudah sangat jelas bahwa aturan untuk bekerja untuk orang asing itu dan sudah ada mekanismenya. Sekarang kan pada persoalan enforcement, penegakan aturan.
kalau mereka melanggar aturan harusnya ditindak. Itu aturan main yang harus ditegakkan dan harus ada keberanian untuk menjalankan itu. Jadi tinggal enforcement dan kedua pengawasan masyarakat. Kalau ada sesuatu yang dianggap masyarakat melanggar bisa dilaporkan. Jadi dua ini harus bekerja. Satu enforcement dari aparat, yang kedua pengawasan dan kepedulian masyarakat. Sehingga tidak jadi pembiaran juga di dalam masyarakat. Pemerintah daerah diminta bertindak tegas karena sudah ada peraturan yang mengatur soal perizinan usaha di Bali. Selain itu, masyarakat juga berperan penting mengawasi wisatawan di wilayah masing-masing, apakah mereka datang berlibur atau menetap dan menjalankan usaha. Anda Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Gianyar. Dari hasil pemutakhiran data pemilih, petugas Komisi Pemilihan Umum Karangasem menemukan sekitar 3.500 pemilih baru belum memiliki EKTP atau KTP elektronik. Pemilih baru tanpa KTP ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Ketua KPU Karangasem Iputu Dharma Budiasa mengatakan, KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Karangasem untuk mempercepat proses perekaman dan pencetakan EKTP. Ada pemilih baru ini ada yang belum punya KTP, dan itu untuk pemilih baru yang belum punya KTP ini kita akan meminta bantuan dari Dukcapil untuk memproses bagaimana pada saat nanti tanggal 27 November mereka sudah punya KTP. Sejauh ini di Sdukcapil Karangasem telah berupaya mempercepat perekaman dan penerbitan EKTP bagi para pemilih baru yang berusia 17 tahun. KPU berharap sepekan sebelum pelaksanaan Pilkada November mendatang, seluruh pemilih baru sudah mengantongi EKTP sehingga mereka bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.